Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari MIT 407 dengan judul video set induction, gedung utama dan teknopreneur. Perkenalkan, nama saya Firman. Saya Amirman, saya Gifresius, Saya Nafis. Saya Berenggol Plus Dulus. Saya Dafa Ilham. saya Dimas Kanal Jawa, Saya Brian Devandi. Saya Ilham Pangestu. Saya Muhammad Bintang. Oke, selanjutnya presentasi pertama akan disampaikan oleh Hafiz. Oke, saya M. Hafiz, saya akan membahas terkait latar belakang dari proyek kami. Nah, jadi seperti yang kita tahu, Politeknik Negeri Batam adalah salah satu perguruan tinggi di ini Kota mbak, ini Batam. mbak, menunya udah ada mbak. Nah, setiap perguruan tinggi memiliki aspek kategori masing-masing. Tentunya juga di Politeknik Negeri Batam. Pada saat ini, aspek K3L di Politeknik Negeri Batam memiliki video yang belum spesifik membahas aspek K3L tersebut. Solusi dari masalah tersebut adalah dibuatnya video safety induction yang membahas beberapa ruangan di gedung Politeknik Negeri Batam, terutama di gedung utama dan teknopreneur. Oke, next. Rumusan dari masalah proyek kami adalah yang pertama, bagaimana menyampaikan video safety induction pada pengunjung. Yang kedua, bagaimana menyampaikan video safety induction dengan spesifik video induction. Dan yang ketiga, mengetahui efektivitas video safety induction di Politeknik Negeri Batam. Video selanjutnya akan dibahas oleh Dafa Ilham. Pada bagian ini, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, membuat video safety induction sebagai sarana penyampaian prosedur keselamatan kerja. Kedua, video ini difokuskan pada suatu topik agar pesan yang disampaikan lebih jelas dan terarah. Ketiga, menyusun kuesioner untuk mengatur tingkat kejelasan, daya tarik, serta kepuasan audiens terhadap video. Lalu next, agar penelitian lebih terarah, lebih fokus, kami menyebutkan beberapa batasan. Video hanya mencakup area gedung utama dan teknopreneur di Politeknik Negeri Batam dengan durasi 3-4 menit, dan materi video mengikuti spesifikasi dari klien tanpa ada tim kami membuat materi untuk selanjutnya disampaikan oleh Ilham Kurniawan. Ya, perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan. Hari ini saya akan menjelaskan tinjauan pusaka. Di sini kami memiliki beberapa referensi untuk proyek kami. Untuk landasan teori, yaitu safety induction. Safety induction adalah landasan ketiga untuk di Politeknik Negeri Batam. Ada baru, kami atau mahasiswa baru. Untuk sinematografinya sendiri, kami melakukan beberapa unsur seperti gagasan, dialog, gerakan, serta emosi yang tersendiri untuk menyampaikan video K3 kami ke dalam produk kami. Next akan disampaikan oleh Abdul. Oke, saya akan menyampaikan untuk landasan teori di bagian tipografi, yang mana tipografi itu merupakan ilmu atau teknik dalam menyusun elemen huruf ataupun teks agar dapat dibaca dan maknanya tersampaikan dengan jelas. Yang mana untuk penerapan tipografi ini akan kami terapkan di bagian subtitle pada video kami. Next, untuk landasan teori, penelitian ini berangkat dari masalah kurangnya informasi K3L yang ada di gedung utama dan juga teknopreneur di Poli Batam. Solusi yang ditawarkan adalah pembuatan video safety induction dengan metode perancangan Filamil Molina yang terdiri dari 5 tahap, yaitu development, pre-production, production, post-production, dan delivery. Dan juga hubungan atau variabel menunjukkan bahwa metode Filamil Molina berpengaruh pada kualitas video yang akan kami hasilkan. Sedangkan efektivitas video diukur dari hasil wawancara kami. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham Pangestu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian metode penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan metode
kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas video safety induction dalam menyampaikan informasi K3 kepada audiens di gedung utama dan gedung Teknopreneur Politeknik Negeri Batam. Dalam bidang multimedia, penelitian ini termasuk video production dan digital sinematografi dengan metode problem solving design, yaitu merancang solusi komunikasi visual melalui media video. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hedi. Baik, nama saya Hedi Francis. Saya akan menjelaskan tentang praproduksi dari proyek kami. Yang pertama adalah untuk target audiens, kami akan menargetkan kepada pihak internal dan eksternal dari Politeknik di Batam, dan juga untuk durasi video yang kami gunakan yaitu sekitar dari 3-4 menit, dan juga untuk tone warna kami akan menggunakan warna warm atau hangat, dan juga untuk beberapa format video yang kami gunakan adalah landscape, dan untuk resolusi dari video yang kami buat adalah Full HD. Berikut adalah beberapa moodboard yang telah kami buat. Konsep moodboard yang telah kami buat bisa dilihat di sini, dan juga untuk beberapa referensi seperti angle dan referensi video dan warna juga telah kami sediakan di sini. Baik, untuk premis sendiri dalam video kami menggambarkan seperti pemahaman akan keselamatan kerja bagi seluruh dosen, karyawan, dan juga mahasiswa dan tamu dari Politeknik Negeri Batam. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bintan. Pada slide ini menjelaskan gambaran umum video safety induction di Poli Batam. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa, staf, dan juga tamu terkait prosedur keselamatan. Alur video dimulai dari pengenalan ketiga, dilanjutkan aturan dan fasilitas, hingga simulasi kondisi darurat dan evakuasi. Next. Slide ini berisikan breakdown tiap adegan, mulai dari lokasi, jenis shot, hingga pergerakan karakter. Contoh penggunaan wide shot di ruangan, lalu adegan evakuasi menuju koridor, dan tangga darurat, ini berfungsi sebagai panduan saat produksi. Next. Slide ini berisi naskah sebagai panduan narasi dan visual. Narator menjelaskan lokasi serta langkah yang harus dilakukan saat darurat, seperti menuju pintu keluar dan menggunakan tangga darurat agar informasi tersampaikan dengan jelas. Lalu pada slide ini untuk metode perancangan yang kami gunakan yaitu storyboard. Slide ini menampilkan storyboard untuk ruangan 301 dan 302. Visualisasi ini membuat detail angle dan tipe shot yang berfungsi sebagai panduan visual utama selama proses pengambilan gambar. Next. Lalu berikutnya adalah storyboard untuk naskah intro dan auditorium. Fokus utamanya yaitu memetakan alur transisi dan penataan scene, mulai dari adegan pembuka hingga di dalam auditorium. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Miracle Theo. Sekarang saya akan menjelaskan bagian metode pengumpulan data. Untuk di bagian ini, kami menggunakan metode wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Alasan kami memilih wawancara karena metodenya cukup fleksibel dan memungkinkan kami untuk menggali informasi lebih dalam langsung dari responden. Jadi bukan cuma sekadar jawaban permukaan, tapi kami bisa memahami perspektif mereka secara lebih detail. Lalu selain itu, wawancara juga membantu memastikan data yang kami dapatkan itu valid, karena kami bisa langsung melakukan klarifikasi jika ada informasi yang kurang jelas. Dengan cara ini, data yang dihasilkan jadi lebih akurat dan bermakna. Melalui tanya jawab langsung dengan pengguna atau ahli, kami bisa mendapatkan insight yang lebih mendalam dan mendukung keseluruhan penelitian kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dimas. Oke, selanjutnya untuk di masa penelitian, yang pertama ada di gedung utama, itu ada di ruang auditorium, ruang 301 dan ruang 202. Untuk timeline gedung utama kami melakukan dari tanggal 30 Maret hingga 30 April. Sebagai contoh, kita untuk di tahap produksi kita melakukan dari tanggal 6 April hingga 16 April, yang dimana kami melakukan persiapan storyboard dan pembuatan naskah, persiapan alat dan perizinan. Oke, yang kedua ada di gedung Teknopreneur. Untuk timeline-nya sendiri kami melakukan dari tanggal 11 Mei hingga 12 Juni. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian.
Lalu pada slide pembagian sumber daya manusia, tabel ini merinci kontribusi dan luaran Habli, Hafiz, Theo, dan Egi dari fase pra hingga pasca produksi. Fokus tugas mereka meliputi penyusunan naskah, penyutradaraan, operasional kamera, dan editing. Next. Terakhir, lanjutan pembagian tugas untuk Dava, Ilham Kurniawan, Bintang, dan saya sendiri, Rian, Dimas, dan Ilham Pangestu. Kelompok ini berfokus pada manajemen properti, pengerjaan audio, peran talent, dan penyediaan perlengkapan syuting. Terima kasih. Oke, sekian dan presentasi dari tim kami. Terima Sekian kasih. dan terima kasih.